Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Untuk yang saat ini ditinggalkan, semoga orang yang meninggalkan Anda segera datang dan menemui Anda. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan mengulas beberapa hal supaya Anda paham kenapa orang yang pergi dari Anda sudah lama tidak kembali, dan kamu sudah melakukan usaha apapun untuk membuat dia kembali, tapi dia belum juga kembali. Ya, mungkin pergi ke dukun ya supaya dia kembali, ke ustadz, ke kiai ya supaya dia kembali, dan mungkin kamu melakukan cara-cara apapun, dengan menelpon dia, dengan menchatting dia juga belum mau kembali juga. Dan atau mungkin ya kamu mencari-cari dia kemana-mana saja ya, dia juga belum ketemu atau tidak mau kembali. Nah, memang ada beberapa hal yang menyebabkan orang pergi dia sulit kembali ya. Ini nanti akan saya bahas ya, kenapa dia yang pergi, yang meninggalkan kamu itu dia belum kembali, padahal usahamu sudah tidak kurang-kurang, doamu juga sudah tidak kurang-kurang ya, tapi dia belum kembali. Nah, ada beberapa hal, 5 hal yang menyebabkan orang yang pergi meninggalkan kamu itu tidak kembali atau belum kembali. Yang pertama adalah ya, kamu terlalu memikirkan dia, kamu terlalu berharap sekali dia segera kembali, kamu terlalu ambisi ya, ingin dia segera kembali. Nah, suatu perpisahan ya itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat bersama ya itu pasti ada sesuatu yang membuat kurang baik dalam hubungan Anda ya, hingga yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada kamu ya. Ketika dia ada bersama kamu dan saya amanahkan untuk kamu jaga, kamu tidak menjaganya dengan baik, kamu tidak memperlakukan dengan baik, nah maka dari itu Allah mengambilnya kembali, menguji kamu dengan suatu perpisahan ya. Dan kalau ini sudah terjadi, kamu harus ada perubahan. Yang dulu kamu tidak memperhatikan, supaya kamu belajar untuk bisa memperhatikan. Yang dulu kamu saat bersama tidak bisa bertingkah laku yang baik untuk pasanganmu, supaya Allah mengajari kamu untuk belajar untuk menghargai orang yang bersama kamu ya. Dan ketika kamu ditinggalkan pergi oleh dia, kamu dalam kekurangan ya, Allah menguji kamu gimana supaya dia nanti kembali dan kamu tidak dalam kekurangan, bisa mencukupi hidupnya atau bisa memberikan dia yang terbaik. Jadi semua perpisahan itu sudah direncanakan oleh Tuhan, dan suatu pertemuan itu juga sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semua yang terjadi pada kita, baik ditinggalkan ya, itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa berupa suatu teguran kepada kita supaya kita bisa menjaga yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjaga dengan baik-baik, supaya dia tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipisahkan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita ditinggalkan ya, kita jangan terlalu ambisi ya, kita harus tenang, kita harus rileks ya, kita harus sadar diri kenapa kita ditinggalkan. Mungkin kita kata-kata kita kasar, mungkin kita cemburuan ya, mungkin kita suka ngatur, mungkin kita suka memaksa, itu yang menyebabkan kamu ditinggalkan. Atau kita selalu dalam kekurangan, itu yang menyebabkan kita ditinggalkan. Nah, di situ kita harus mawas diri dulu, jangan memaksakan dirimu ya, jangan memaksakan dia harus segera kembali dengan caramu apapun ya. Ketika Allah belum menghendaki kembali, belum kembali, kamu masih dalam ujian ya, masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu bersabar dan merubah hidupmu itu menjadi lebih baik ya. Jadi rencana Allah memisahkan, pasti Allah akan punya rencana juga menemukan atau mengembalikan. Jadi cara mengembalikan orang itu ya, kamu jangan ambisi ya, jangan harus segera pulang, besok harus pulang, jangan seperti itu. Contohnya seperti orang mancing ya, orang mancing tuh berharap mendapatkan ikan ya, dia melempar umpan dan pancing dilempar, dia sabar sampai menunggu pancing itu nanti
umpan itu nanti makan sama ikan ya. Kamu harus sabar, harus rileks, harus santai ya, menunggu ikan itu memakan umpan kamu. Nah setelah itu ditarik dapat. Nah kalau kamu tidak sabar untuk membalikan seseorang yang sudah pergi dari kamu ya, sama halnya mancing, kamu nanti tidak dapat ikan. Yang ada pikiranmu goncang, pikiranmu gelisah ya, selalu berharap segera dia kembali, segera dapat ikan ya. Karena nggak sabar kamu lempar umpan ya dan mancingnya, lama nggak ada ikan. Nah kamu pergi ke tempat lain ya, lempar lagi ya, kamu nggak sabar lagi, ikan belum datang, kamu sudah nggak sabar, akhirnya kamu pindah lagi ke tempat yang lain lagi dah. Kamu tidak akan mendapatkan ikan itu ya, dia tidak akan kembali karena kamu kurang sabar. Jadi suatu membalikan orang, semakin ambisi dia semakin pergi ya, semakin kamu kejar dia semakin menjauh. Jadi untuk membalikan orang itu buatlah rileks ya, biar dia segera kembali, didoakan ya. Kita melakukan berbagai macam cara untuk membuat dia kembali, tapi jangan dipikirkan ya, setelah kita melakukan cara-cara untuk membuat dia kembali, entah dengan doa, entah dengan ilmu, entah dengan sedekah ya, itu setelah melakukan doa-doa itu seperti di ilmu-ilmu yang sudah saya ijazahkan ya, setelah kamu melakukan itu jangan memikirkan dia, harus lupakan dia. Kalau nggak bisa melupakan dia, lakukan sedekah ya, biar hati kamu lebih rileks ya, lebih tenang walaupun ditinggalkan, tidak terpuruk ya, hidup kamu setidaknya masih bisa bahagia. Dan yang kedua yang menyebabkan dia sulit kembali, kamu sudah melakukan berbagai macam cara ya, sudah minta tolong orang pintar ya, sudah minta tolong dukun, kiai, ustadz ya, atau orang yang ahli ilmu ya, dengan ritual-ritual, dengan doa-doa, tapi dia belum kembali ya. Ini mungkin ya biasanya disebabkan adanya orang ketiga. Nah orang ketiga ini bisa menjadi penghambat dia kembali kepadamu ya. Kalau dia sudah nyaman dengan orang ketiga, ini nanti rasa nyamannya sama kamu sudah hilang, rasa ingatnya sama kamu sudah hilang. Jadi gimana caranya kita membuat pasangan kita itu nyaman supaya dia tidak dibuat nyaman oleh orang lain gitu ya. Jadi setelah adanya perpisahan, dia nggak kembali, itu kita belajar ya betapa berharganya dia ketika ada. Nah itu yang kita ingat ya. Dan ketika orang meninggalkan kamu ini, memang ada orang ketiga yang menyebabkan kamu berpisah, yang menyebabkan kamu ditinggalkan ya. Ya lakukan cara-cara ya, cara-cara gimana buat dia kembali, entah disedekahi, entah kamu berdoa seperti cara-cara sudah saya bagikan di video-video saya sudah ya, tentang ilmu batin ya, tentang ilmu putar giling ya, itu ada. Dan mungkin mengembalikan seorang dengan surat Fatihah ya, itu ada juga. Banyak hal yang sudah saya bagikan untuk membuat dia kembali yang pergi. Dan ketika ada orang ketiga seperti ini ya, kamu harus sabar. Setelah melakukan ilmu-ilmu atau cara-cara itu, memang kamu harus sabar ya, membuat orang kembali yang ada orang ketiga. Karena dia ada yang sudah bisa membuat nyaman, yang lebih dari kamu ya. Itu kamu harus sabar. Mudah-mudahan nanti dengan doa-doa yang kamu lakukan ya, cara-cara yang kamu lakukan itu nanti bisa memisahkan dia dan orang ketiga. Dan prosesnya ya, setelah dia pisah dengan orang ketiga itu nanti baru akan ingat ke kamu dan kembali ke kamu ya. Jadi yang menyebabkan usahamu buat dia kembali itu sulit, itu butuh proses. Kalau ada orang ketiga ya, menunggu dia berpisah dulu atau bertengkar dulu dengan orang ketiga. Nanti kalau dia sudah berpisah baru ingat kamu dan kembali kepada kamu gitu ya. Dan yang ketiga, kenapa usahamu sudah tidak kurang-kurang membuat dia kembali tapi dia belum kembali? Nah ini perlu diketahui, berarti perginya dia itu karena sudah sangat-sangat tersakiti oleh kamu. Dia pergi karena benar-benar sakit hati sama kamu. Nah ini yang membuat dia juga sulit untuk kembali. Ketika bersama kamu sakiti ya, ini membuat dia itu trauma bersama kamu ya, karena sudah kamu sakiti. Dan orang sudah trauma dan pergi seperti ini butuh waktu yang sangat lama untuk dia pulih ya, lupa dengan sakit hatinya, reda dengan sakit hatinya ya, dan lupa dengan kecewanya sama kamu karena kamu sakiti ya. Jadi orang sudah trauma dalam menjalin hubungan dengan kamu ini, dia bisa kembali
cuma butuh waktu yang lama untuk dia bisa kembali sama kamu. Jadi misalnya gini ya, kamu punya kucing ya, kucing itu sudah jinak sama kamu, kamu tidur ditemani ya, kadang dia duduk di pangkuanmu. Lah saat kucing itu salah ya, kamu pukul dia pakai sandal, kamu pukul dia pakai kayu atau pakai tangan ya, kucing itu nanti akan lari ya, dan dia nanti akan trauma untuk kembali sama kamu. Dia akan takut duduk di pangkuanmu lagi, dia takut temani kamu tidur lagi ya, karena dia sudah ada trauma dalam hatinya, pernah kamu sakiti ya, pernah kamu pukul. Dan untuk membuat kucing itu segera bisa jinak sama kamu tidak mudah ya, butuh waktu lama ya untuk dia hilang dari traumanya itu. Mungkin kamu sering kasih makan dia, sering mengelus-elus dia kembali supaya dia luluh kembali ya. Jadi orang yang sudah pergi sulit kembali ya bisa disebabkan karena dia benar-benar pernah tersakiti atau trauma menjalin hubungan sama kamu. Nah, kamu harus menyadari, harus sabar ketika ini dia pergi karena dia sakit hati. Ini butuh waktu lama untuk dia kembali. Dia bisa kembali, tapi butuh proses untuk dia lupa dari traumanya, untuk dia hilang rasa takutnya ya, karena sesuatu yang pernah kamu lakukan hingga membuat dia sakit hati dan pergi. Dan yang keempat yang menyebabkan dia pergi sulit untuk kembali ya, mungkin kamu belum sadar selama ini kamu berhubungan dengan kucing liar. Jadi kucing liar datang ke kamu itu hanya butuhnya saja, dia butuh uang kamu, dia butuh manfaatkan kamu saja. Kamu tidak sadar kalau dia sudah kenyang dengan uang kamu, kalau dia sudah mendapatkan apapun dari kamu, ketika dia sudah pergi, dia nggak mau kembali. Karena tujuan dia saat mendekat kamu itu mencari untung, ya, mencari uang. Ya, setelah kamu dihabiskan uangnya, setelah dia kenyang untuk memanfaatkan kamu, dia pergi. Dan orang seperti ini, ya, sulit untuk ditarik kembali. Karena dari awal tujuan dia dekat sama kamu, menjalin hubungan sama kamu ini karena ada tujuannya mencari untung, mencari uang. Setelah dia dapat uang banyak, dia pergi. Setelah dia menghabiskan uang kamu, dia pergi. Dan orang seperti ini tidak punya hati, tidak punya cinta, tidak punya rasa welas asih atau kasihan pada seorang. Siapa saja yang didekati, ya, pasti dihabiskan, dihancurkan. Ya, kamu percuma mengharap dia kembali, welas asihnya dia, kasih sayang ke dia, kasih sayangnya dia, percuma, dia nggak punya kasih sayang. Ya, ini adalah kucing liar, orang liar. Dia datang karena dia ada butuhnya, ya, ada sesuatu yang ingin dimanfaatkan dari kamu. Jadi kalau kamu menjalin hubungan seperti ini, ya, dengan orang seperti ini, dia ini kalau sudah pergi, dia tuh sulit kembali, bahkan tidak bisa kembali karena dia tidak punya hati, ya, tidak punya kasih sayang, ya. Tujuan dia hanya memanfaatkan kamu. Tapi masih ada harapan untuk bisa kembali dengan ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan, ya, di video-video saya atau cara-cara di video saya itu ada untuk membuat dia kembali. Tapi memang kucing liar seperti ini, ya, itu masih sulit untuk kembali. Orang liar seperti ini, ya, orang yang tujuannya menipu, memanfaatkan, ya, memeras uang. Nah, ini sulit untuk kembali. Jangan terlalu berharap jika bertemu dengan orang ini yang sudah memeras kamu, menghabiskan uang kamu untuk kembali. Jangan terlalu berharap, ya. Dan yang kelima yang menyebabkan dia sulit kembali, ya, padahal usahamu sudah tidak kurang-kurang untuk membuat dia kembali dengan doa, dengan ilmu, ya, dengan minta tolong orang, entah apapun cara kamu, tapi dia nggak kembali. Ini disebabkan memang dia bukan jodoh kamu, ya. Jadi apapun usaha kamu, berbagai macam cara yang kamu lakukan untuk membuat dia kembali, walaupun kamu datangi dia, kasih uang yang banyak, ya, walaupun kamu pakai cara-cara ilmu-ilmu dukun, ilmu-ilmu praktisi, ilmu-ilmu orang pintar, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kalian untuk berjodoh, dia sulit kembali, ya, bahkan tidak bisa kembali. Dan sahabatku, dimanapun Anda berada, beberapa hal tadi yang saya katakan kenapa dia sulit kembali, usahamu tidak kurang-kurang untuk membuat dia kembali, dia juga tidak kembali juga.
jangan dibuat susah atau jangan dibuat gelisah ya. Jangan buat hidupmu terpuruk, jangan kamu frustasi buat dirimu hancur karena ditinggalkan dia. Itu tidak menguntungkan kamu, tidak membantu dia kembali ya. Dibuat rileks, lebih mendekatkan diri pada yang kuasa supaya dia dianugerahkan kembali, dititipkan pada kamu. Dan nanti mudah-mudahan untuk yang belum kembali ya, ketika nanti sudah kembali sifatnya berubah seperti yang Anda inginkan ya, menjadi orang baik ketika sudah balik. Dan sahabatku dimanapun Anda berada yang saat ini ditinggalkan, sudah lama sekali menunggu dia untuk kembali tapi belum kembali, lebih sabar ya, tenangkan hati dan pikirannya, lebih mendekatkan diri kita pada yang kuasa ya, supaya nanti apa, dia dianugerahkan kembali, dititipkan kembali pada kita, diamanahkan kembali pada kita. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagai kali ini bermanfaat, bisa menjadi suatu penjelasan kenapa dia belum kembali. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam berbagai kali ini tadi, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.